karena hati yang terluka susah untuk kembali seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Sigit Priyanto, MMPD selaku Guru Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya kasihi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena saya bisa menyampaikan ceramah ini dengan kondisi sehat walafiat, dan saya merasa bahagia karena saya bisa berbagi ilmu dengan penonton dan pendengar sekalian. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara merespon sebuah kritik, karena pasti ada di antara penonton sekalian yang terpuruk karena mendapatkan sebuah kritik. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Budi Santoso, nomor absen 6 kelas 11 IPA 5 dari SMA Negeri 1 Kertosono. Selama beberapa menit ke depan, kita akan belajar mengenai jadikan kritik untuk jadi lebih baik. Kritik adalah kecaman atau tanggapan berupa pembahasan terhadap sesuatu hal dengan menitik beratkan pada kekurangan dari hal yang ditanggapi. Tentu saja, sebuah kritik ada yang menjatuhkan, ada yang membangun. Sebuah kritikan bisa membuat orang merasa terpuruk karena kritikan tersebut sangat menyakitkan, menusuk, menembus dada apabila disampaikan dengan kata yang tidak sopan, dengan kata yang menyakitkan dan menyinggung perasaan orang lain. Kritik itu pahit tetapi mendidik jiwa jika diterima dengan baik. Kritik pujian itu manis tetapi merusak hati jika diterima dengan angkuh. Artinya, ketika pujian membuat seseorang besar kepala, dia tidak lagi besar hati untuk menerima sebuah kritikan. Hal tersebut tentulah berbahaya karena kritikan bertujuan untuk mengevaluasi, mengetahui sebuah kekurangan. Tapi, kritikan juga bisa menjatuhkan mental dan semangat seseorang. Lalu, bagaimana sih kritikan yang membangun dan kritikan yang menjatuhkan? Contohnya sebagai berikut. Contoh kritik yang menjatuhkan biasanya berupa celaan. Contohnya seperti ini. Kamu ikut Olimpiade Sains ya? Kamu kalau ikut Olimpiade Sains jangan terlalu niat deh. Ntar lagi kan mau ujian kenaikan kelas, nanti kamu gak naik kelas loh. Kamu jangan terlalu niat ya, pokoknya kalau ikut Olimpiade Sains itu nanti kalau kamu menang, kamu pusing lagi karena harus lomba ke tingkat nasional. Susah loh, soalnya banyak dan banyak saingannya. Pasti kamu gak akan menang deh. Aku percaya itu karena bentar lagi kan mau ujian kenaikan kelas. Itu adalah sebuah kritik yang sangat menjatuhkan mental dan semangat seseorang karena seseorang tersebut belum berjuang, tapi semangatnya sudah ditebang. Akhirnya dia bisa berhenti berjuang karena dia sudah kehilangan semangatnya. Semangatnya sudah tumbang dan menghilang. Lalu bagaimana sih contoh kritik yang baik dan membangun? Kritik yang baik dan membangun biasanya disertai pujian dan solusi. Contohnya gini. Kamu ikut Olimpiade Sains ya? Aku bangga padamu. Soalnya susah-susah loh. Bentar lagi kan juga mau ujian kenaikan kelas. Kamu harus membagi tuh waktu kamu untuk belajar Olimpiade dan belajar untuk ujian kenaikan kelas. Jadi kamu harus kurang-kurangi tuh untuk bermain, kegiatan di luar sekolah, kegiatan di luar persiapan. Kamu harus fokus untuk persiapan Olimpiade Sains kamu. Dan kamu harus juga belajar untuk ujian kenaikan kelas kamu agar kamu bisa naik kelas. Aku yakin deh kamu bisa fokus belajar dan matang persiapannya dalam Olimpiade Sains. Kamu bisa menang dan mengharumkan nama kamu dan keluarga kamu. Semangat. Itulah contoh kritik yang membangun, disertai pujian dan solusi dan kalimat yang sopan. Tentunya kalimat yang membangun bisa membuat seseorang lebih semangat dalam menjalani hidup atau dalam menjalani sebuah perjuangan. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi kritik agar kita tidak terpuruk? Yang pertama, saat kalian mendapatkan kritik adalah tetap tenang, dengarkan baik-baik, cerna kritikan tersebut, lalu tanyakan solusi kepada pengkritik. Setelah mendapatkan solusi, kamu bisa mengevaluasi dan memperbaiki apa yang kurang dari kamu. Pesan saya, ketika Anda dikritik,
Anda harus sabar dan jangan memarahi pengkritik. Karena ibaratkan kritik itu seperti batu bata yang dilemparkan ke kita. Susunlah batu bata tersebut menjadi pondasi agar kita bisa jadi lebih tinggi. Terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tapi kita diuji untuk menemukan kekuatan kita. Untuk itu, ayo dengarkan kritik untuk jadi lebih baik. Buktikan bahwa dengan kritikan Anda bisa jadi pribadi yang luar biasa. Dan untuk pengkritik, sampaikanlah kritikanmu dengan baik, dengan bahasa yang sopan, tidak menyakiti perasaan seseorang. Karena hati yang terluka susah untuk kembali seperti semula. Saya yakin apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda sekalian, asalkan Anda sekalian bukan hanya mendengarkan pada saat video ini, tapi juga menerapkannya, mencoba di kemudian hari. Sekian ceramah yang saya sampaikan. Saya minta maaf sebesar-besarnya apabila ada yang tersinggung dengan kata atau kalimat saya. Saya hanyalah manusia biasa yang banyak dosa dan kesalahan. Atas kebesaran hatinya, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.